Jadi silakan pilih yang persentasenya lebih besar, maka peluangnya juga akan lebih besar. Itu ya yang paling nyata lah yang kamu pakai sehari-hari itu. Ya nggak dipakai nggak sih kalau yang lain? Itu kan selain SNBT ada juga linknya. Itu share balik kan? Di SNBT ada juga kan? Jadi kalau kalian yang nggak dapat eligible SNBP, pasti di SNBT juga lihat ketetapannya. Semakin tinggi nilainya, maka semakin besar peluangnya. Tapi kalau saya semakin pilih itu berarti semakin besar. Itu peluang satu kejadian. Hari ini kita akan belajar peluang kejadian majemuk. Majemuk artinya apa? Hah? Banyak. Berarti peluang kejadiannya lebih dari satu. Sebelum masuk ke HP ibu di sini tuh yang linknya. Dimatiin dulu tuh. Sebelum kita masuk ke materi peluang majemuk, ibu mau tahu kalian kemarin udah paham rumus peluang kejadian yang satu kejadian atau belum? Silakan dibuka handphonenya, dikerjakan link yang dari Givana. Kerjainnya nggak usah pakai ChatGPT karena yang nilainya bagus itu mau ibu 5 yang nilai terbaik mau ibu jadikan ketua kelompok hari ini. Jadi kalau kamu memang nggak bisa, ya udah. Tapi kalau kamu bisa, ya kerjakan jadi sesuai kemampuan aja. Nggak usah nyari-nyari jawaban di mana-mana. Linknya cuma 5 soal kok. Ya, bukan? Iya yang asesmen awal. Asesmen awal. Ambil HP-nya ambil. Biar rapi jadi ketua kelompok. Pokoknya jangan yang kalau jangan yang bisa jangan dari bisa ya yang asesmen awal. Misalkan orang Google Form doang lah, tinggal klik langsung keluar nilainya. Sambil jangan asal dibaca kalau kamu bisa kerjakan, bukan berarti suruh asal. Kalau yang bisa nanti nilainya kalau 20 semua gimana? 5 dong. 5 cuma untuk tahu kemarin udah itu belum. Ibu sambil siap ya. Siap. Tahu. Judul. Adinda, Ahmad Galuh, Fahri, Afan, Aluna, Anaira, Andi, Andeke, sakit tuh. Kau sakit lama banget ya? Iya, sakit apa sih? Aulia, Bintang, Dewi, Fahri, Fadel, Ismail, Khairul, Nabil, Fasha, Arya, Fauzan,
2. Yang pertama ada yang namanya kejadian komplement. Pernah dengar kata komplement? Pernah nggak? Apa komplement? Nggak tahu ya? Apa? Keterangan? Susah ya. Komplement itu artinya dia lawannya. Jadi kalau peluang kejadian A adalah PA, nih A aksen adalah komplement, lawannya contoh. Peluang siswa SMA 3 menerima SNBP adalah 0,3. Maka peluang siswa tidak lulus atau tidak diterima SNBP adalah 1 dikurang 0,3. Berapa? 0,7. Itu maksudnya komplement. Lawannya yang bukan, yang lawannya paham nggak? Lalu yang kedua ada kejadian saling lepas. Ini berarti ada 2 buah kejadian. Kejadian A dan kejadian B itu anggotanya tidak ada yang sama. Contoh, misalnya ada 2 buah dadu dilempar. Kejadian A adalah kejadian yang mata dadu yang berjumlah 2. Yang berjumlah 2 berapa? Cuman 1 sama 1. Terus sama kejadian mata dadu yang berjumlah 3. Yang berjumlah 3 berapa? 21 sama 12. Ada nggak anggota yang sama? Nggak ada kan? Jadi yang tadi A anggotanya 1,1, yang B anggotanya 12 sama 21, nggak ada yang sama. Itu namanya saling lepas. Terus kalau yang tidak saling lepas gimana? Ada anggota yang sama. Misal, ibu kalimatnya gini, 2 buah dadu dilempar bersama, tentukan peluang muncul mata dadu yang berjumlah 5 sama yang hasil kalinya 6. Kalau yang jumlahnya 5 berapa aja? 23, 41, 32, 14. Kalau yang hasil kalinya 6, tahu kan ngapain? 32, 23, 61, 16. Ada anggota yang sama nggak? Nggak. Tadi berapa? 23 sama 32. Sama kan? Iya. Jumlahnya 5, 23, 32. Hasil kalinya 6, 23, 32. Itu ada anggota yang sama. Kalau ada anggota yang sama, rumusnya ini. Jadi kalau yang saling lepas tidak ada anggota yang sama, rumusnya peluang A atau B, peluang A ditambah peluang B. Tinggal langsung ditambah aja. Tapi kalau ada anggota yang sama, peluang A atau B adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Ini tuh tadi yang anggota yang sama tadi. Nanti lebih jelasnya di lembar kerjanya ada. Lalu yang ketiga, yang keempat ada kejadian saling bebas. Kalau saling bebas itu artinya 2 kejadiannya tidak saling mempengaruhi. Misal sama, itu punya contohnya 2 dadu juga. Yang ditanya peluang muncul mata dadu genap di dadu pertama dan mata dadu ganjil di dadu kedua. Kan gak ada hubungannya ya. Jadi walaupun dilempar bersama-sama, tapi yang ditanya yang ini di mata dadu 1, yang ini di mata dadu 2. Kita cari masing-masing. Jadi walaupun 2 dadu dilempar bersama, nyarinya tetap yang dadu pertama NS-nya berapa? 6. Mata dadu genap berarti berapa NA-nya? 3 NA-nya. Sekarang di dadu kedua, NS-nya berapa? 6.
mirip-mirip buat itu sekarang nih yang lagi dicari sama Stefanus. Tuh saya yang pertama mau fisika. Satu lagi mata pelajaran apa yang kamu mau pertimbangkan kan? Milih pelajaran TKA apa yang kamu pertimbangkan? Sekarang di pelajaran TKA disuruh milihnya berapa matkul? 2 kan? Yang satu udah yakin, yang satu masih bingung pasangannya apa ya? Ada beberapa pertimbangan pasti kan? Kira-kira kalau mau masuk jurusan teknik apa misalnya? Teknik kimia lah. Karena di sini adanya fisika sama kimia. Apakah ngambilnya fisika kimia atau apa ya nilai kimianya? Itu kan pasti ada pertimbangan. Dan ini ada dua yang kamu pertimbangkan. Berarti ada peluang kamu masukkan mata pelajaran fisika, satu lagi peluang mata pelajaran kimia misalnya, atau mata pelajaran yang lain. Ini berarti kejadiannya lebih dari satu. Walaupun kita kan mencari nilai peluangnya cuma sekedar dipertimbangkan sehari-hari kamu lebih menguasai yang mana gitu. Kenapa tadi dia nggak mau ngambil kimia? Katanya kimia susah. Mungkin sehari-hari nilainya sehari-hari dari kelas 10 sebenarnya dilihat dari nilai kelas 10 ya. Jangan kelas 12 aja. Ibu tahu di kelas 12 banyak yang tiba-tiba nggak bisa kimia gitu. Nggak tahu kenapa. Iya nggak? Iya. Soalnya ada yang mau kedokteran. Bu, bisa nggak sih kedokteran biologi aja, kimianya nggak bisa, kimia nggak bisa. Kenapa? Kalau kedokteran harus dong. Yang dilihat itu nilai dari kelas 10 ya. Jadi kamu lihat nilai-nilai kamu merasa diri kamu bisa nggak sebenarnya di pelajaran itu. Jangan sekarang kelas 12 aja. Nah itu salah satu penggunaan peluang kejadian majemuk walaupun cuma sekedar mempertimbangkan. Kalau dalam kegiatan bisnis apa? Ekonomi contohnya. Misalnya kan kadang suka ada ini ya, paket penjualan yang dibundling tuh. Misalnya apa sama apa, itu pasti ada perhitungan peluangnya. Ada salah satu produk yang mungkin kurang laku, digabung dengan yang lebih laku supaya dia ikutan terjual gitu. Itu kan pakai rumus peluang. Pasti si tim pemasarannya udah menghitung ini kira-kira terjualnya berapa. Ini kalau digabungkan nih dua produk ini, apakah nanti akan lebih laku gitu. Nah itu bisa dihitungnya pakai rumus peluang kejadian majemuk. Atau misalnya mau mencari handuk. Apa contohnya dalam kehidupan kamu coba? Peluang kejadian majemuk dipakai buat apa? Ketika kamu mempertimbangkan dua hal dalam mengambil keputusan. Menganalisa apa? Iya, apa contohnya? Contohnya misal saya mau Kamu besok mau daftar kemana? ya misal saya punya tujuan yang selalu saya mau daftar kedinasan misalnya. Kedinasannya apa? Langsung aja sebut namanya, Misal pegawai sipil lah. Apa? Pegawai negeri sipil misal. Pegawai negeri sipil. Bukan, maksudnya sekolahnya apa namanya sekolah kedinasannya? Misalnya pendidikan teknik dah gampangnya. Apa? Pendidikan sekolah Bintara misal. Sekolah Bintara. Nah, Selain Bintara apa lagi tuh? Sekolah kedinasan yang lain ada nggak pertimbangan itu? ada Apa? akademi polisian. Apa? Akademi polisian. Akademi Akpol. Oke nih, sekarang misalnya gini. Ketika Raffi main HP ya? Ketika memilih antara Bintara sama Akpol, pasti kan kamu ada beberapa pertimbangan kan ya. Misalnya kalau dari Bintara ini persaingannya apakah lebih berat yang Bintara atau yang Akpol? Yang pertama dari segi persaingan. Yang kedua mungkin dari segi ketika nanti udah lulus Bintara sama lulus Akpol lebih baik yang mana gitu. Pasti kan ada beberapa pertimbangan, beberapa unsur yang kami jadikan pertimbangan untuk itu kan. Terus apalagi lagi misalnya? Apanya lagi?
misal dari apa yang gua tadi ini, terus itu kan baru yang tadi kan itu baru pendidikannya Pak. Nah setelah lulusnya itu lebih baik dan lebih mana yang menjamin? Oh, menjamin pekerjaannya. Jadi, hah? Jadi pasti sebenarnya dalam kehidupan kalian juga mempertimbangkan banyak hal kan. Itu kalau di dalam penelitian masih benar-benar dihitung ilmu peluangnya. Dia itu pakai sebenarnya ini. Kayak kamu mau milih PTN, misalnya yang nggak mau yang jauh-jauh pertimbangannya apa, biaya hidupnya segala macam kan pasti akan jadi pertimbangan. Itu masuknya ke sini. Ya jadi silakan. Ini dulu deh terkait macam-macam ini belum bisa nanya ya, belum lihat nanti aja bisa nanya. Selanjutnya dipilih kelompoknya, terus silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Alfahri berarti situ aja ya, nggak usah kemana-mana. Stefanus di sini, kelompoknya Stefanus mendekat ke sini. Masya berarti ke situ. Kamu di situ, Natasha pindah ke sini. Silakan. Stefanus titik tidur. Bang, emang kelebihan di situ anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan gitu kesini. Itu ini soal dulu. Iya, udah. Saya tadi kan yang diajak saya. Parah banget. Tapi mau dilempar ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya tidak sana. Kamu berarti sama saya. Ayo Natasha ke sana. Tidak sana itu.
bercanda, Cek. Ya pokoknya pada ke depan lah semuanya. Hari ngapain? Ya. Udah ditulis jawabannya di depan. Sekarang tolong diperhatikan. Kita mulai penjelasannya mulai dari kelompok 1. Silakan Fahri. Yang lain jawabannya boleh ditulis ya di kertas masing-masing. Nah, langsung aja dari banyak soalnya jelas. Ya, kan dulu. Yang lain perhatikan, kalau kamu ada pertanyaan nggak ngerti, boleh ditanyakan sama Fahri. Nanti teman kelompoknya bantuin jawab. Nggak ada suara kecuali suara Fahri. Bisa? Oke, mulai Fahri baca soalnya. Jadi soal yang pertama itu ada sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 5 bola kuning. Akan diambil 2 bola sekaligus seacak. Tentukan peluang terambilnya kedua bola bukan berwarna merah. Jadi pertama-tama kita nyari NS-nya dulu. NS-nya itu ada 94 pakai rumus kombinasi yang NK. Hasilnya itu 126. Kemudian cari NA-nya. Hasilnya 4. Terus dijadiin NA per NS, hasilnya 126. Terus baru tadi digunain rumus yang tadi dijelasin, PA sama dengan 1 dikurang PA sama dengan 1 dikurang 4 per 126 sama dengan disamakan penyebutnya tinggal dikurang aja terus disederhanakan. Akan diambil 2 bola sekaligus secara acak ya. Salahnya 9,2 benar nih Fahri. Sama. Ini juga 4,2. Ini ibu yang salah tadi nulisnya sini ganti ya. Kalau mau diambil 2 bola sekaligus, ini kan total bola ada 9. Harusnya 9,2. Ibu yang salah lanjut di sini Fahri. Maaf ya. 9,2 paham nggak atas 9,2? Bolanya ada 9. Yang mau diambil 2 bola sekaligus, jadi harusnya 9,2. Bisa Fahri ini. Ya, berarti 2, 9 kali 4. Silakan yang lain ditulis di kertas jawaban kelompoknya masing-masing. Itu yang anehnya apa sih? Oke, jawab. Ya, 2, Oke, benar ya. Mohon maaf ini ibu yang salah tapi udah dibenerin sama Fahri. Ya. Lanjut Fahri. Oh, udah selesai. NS-nya jadinya 9,2, NA-nya 4,2. Terus
Ya, Bu. Dua buah dagu dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul mata dagu berjumlah 4 atau 11. Nah, di sini ada NS-nya. Satu dagu itu kan peluangnya ada 6. Jadi tinggal 6 kali 6 sama dengan 36. Lalu A sama dengan kejadian muncul mata dagu berjumlah 4. Di sini berapa tambah berapa yang hasilnya tambah 4. Di sini cuma ada 2,2, 3,1 dan 1,3. Jadi NA itu sama dengan banyaknya anggota di peluang A, itu cuma ada 3. Nah, selanjutnya peluang B, kejadian muncul mata dagu berjumlah 11. Nah, jadi berapa tambah berapa yang hasilnya 11. Itu cuma 5,6 sama 6,5. Jadi NB-nya itu cuma 2. Langsung kita masukin rumus P atau B sama dengan PA plus PB sama dengan 3 per 26 ditambah 2 per 36. Hasilnya adalah 5 per 36. Yeay. Ada pertanyaan nggak? Udah paham? Nomor 2. Gampang ya? Kalau gitu kita kasih terima kasih buat Dinda. Mau mantapnya dulu kalau terima. Kalau katanya pokoknya mau berjuang lewat jalur. Terima kasih Dinda. Terus nomor 3 siapa yang jelasin? Raffi ya, Evi? Ini ya? Terima kasih Raffi. Ya. Semoga Raffi sukses. Mantap, Putih. Mami tak pernah. Ada. Ngapain? Kecelakaan. Iya. Apa? Iya, sekolah. Kecelakaan main bola. Ya, tidak. Baca dulu soalnya. Saya menyatakan nomor 3. Isi soalnya adalah sebuah kartu akan diambil secara acak dari sebelah kartu B. Tentukan peluang terambil kartu as atau kartu berguna mati. Di sini ada 52 karena satu perangkat itu ada 13 kartu dikali dengan 4 dengan 52. Tapi di sini ada yang 4 karena kartu as di situ ada 4 di setiap perangkat. Ini per perangkat ada 13. Ini Irisan B. karena irisan B-nya 1. Apa yang satu itu? Tambah 1 karena ini kartu hati, tas hati. Hatinya cuma ada 1, itu dia kartu B. Jadi Masuk ke rumusnya, jadi NS-nya, NA-nya P kali. Rumusnya ya P, A atau B, yaitu P. B. Ya, ini P apa M? P. Jadi rumusnya kalau yang nomor 3 di sini ada rumusnya. Dia mungkin angka-angkanya. Yang pertama seluruh kartu as yang ada di kartu bis per semua kartu NS-nya. Di sini satu perangkat kartu bis sama per semua kartunya kurang kartu as dan semua kartu. Tinggal ditambah aja karena itu sama, tinggal ditambah 4 tambah 13, 17, 21, 16 per 52 dibagi 4 per 13. Nah, yang pertanyaan enggak? Jadi ini tadi namanya kejadian apa? Masuknya. Kejadiannya apa? Saling lepas apa tidak saling lepas? Ayo, tadi apa yang di depan? Tadi kalau nomor 1 kejadian apa? Kok? Men. Kalau yang ini kejadian saling lepas. saling lepas. Ah, itu tidak saling lepas. Ini yang ada irisannya adalah Tidak saling lepas. tidak saling lepas. Ya, yang pertama ngomongnya saling lepas, tidak saling lepas. Nanti nomor 4 kejadian apa? Tapi mau didoain apa mau dikasih mantap? Mantap. Doain Raffi. Semoga Raffi Terima kasih si Raffi Semoga Raffi
Sukses. Mantap. Kelompok K. Ini. Siapa yang jelasin? Agil. Agil apa coba? Agil. 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 Wah, jahat Oh, didoain lulus kedinasan sama PTN enggak? Agil. 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 Aduh enggak? Nih, nomor 4 singkat padat. Dapat jawaban. Kita coba lihat penjelasannya Nayam. Ayo. Terima. Iya, kali lihat dia yang ngejelasin. Ayo, baca soalnya. Ini soalnya itu sebuah mata uang logam dan sebuah dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul gambar pada mata uang logam dan bilangan ganjil pada dadu. Nah, di sini kan uang logam itu sisinya ada 2. Berarti NS itu kita ambil 2. Dan gambar pada uang logam itu ada 1 doang. Jadi NA-nya sama dengan 1. Nah, rumus PA sama dengan NA per NS, jadi 1/2. Terus yang kedua itu kejadian muncul bilangan ganjil pada dadu. Dadu itu memiliki 6 sisi. Jadi 1 dadu berarti itu ada 6 NS-nya. Terus yang kedua itu NB-nya. NB-nya itu jumlah bilangan ganjil pada 1 dadu. Yaitu ada 1, 3 sama 5. Jadi ada 3 bilangan ganjil. Jadi 3 per ada 3 per 6. Nah ini kita sederhanain jadi 1/2 karena 3 dibagi 3 dan 6 dibagi 3. Selanjutnya peluang muncul gambar pada mata uang logam dan bilangan ganjil pada dadu. Jadi hasil kejadian muncul gambar pada mata uang logam dikali dengan kejadian muncul bilangan ganjil pada dadu. Jadi sama dengan 1/2 dari bilangan hasil kejadian muncul gambar pada mata uang logam dikali dengan hasil kejadian muncul bilangan ganjil pada dadu. Jadi 1/2 dikali 1/2, 1 dikali 1 1 dan 2 kali 2 sama 4. Jadi 1/2. Ada pertanyaan? Ini maksudnya kejadian saling apa? Saling bebas. Jadi kalau yang kejadian A dan B-nya tidak saling mempengaruhi namanya kejadian saling bebas. Ada mata uang logam sama dadu dilempar bersamaan, tapi kita carinya tetap masing-masing. Mata uang cari sendiri, dadu cari sendiri, dikali. Namanya ini saling bebas. Doakan Nathanael. Cepetan 1 2 3. Terima Makasih Nael, semoga Nael sukses. Mantap Nael. Mantap. Kelompok 5 silakan. Terakhir. Ayo deh, ini siapa? Gimana? Lihat dia paling panjang jawabannya kelompok 5. Ada salah. Jadi lagi nangis dia nanti. Ya, lihat. Bentar ya. Semua honor, Bu. Semua kan honor. Udah ada. Bentar ya. Bu, anaknya kangen, Bu. Iya semuanya. Silakan di mana? Dari nomor 5 itu kan soalnya sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 5 bola biru.
akan diambil 2 bora. 2 bora. Tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambil sebanyak bola merah. Di sini ada 2 kejadian. Tolong perhatiannya. Iya. Cutting. 4 bola merah. Kan 4 merah ditambah sama 5 merah, 5 merah. Kan 10 kan. Nah, diambil 2 kejadian. Kejadian A itu kejadiannya terambil bola merah, 1 bola merah pada pengambilan pertama. Berarti 10 dikurangi 9 kan. Nah, ini dikombinasiin dulu NS-nya. 9 faktorial 9 dikurangi 1 faktorial. Ini yang udah ditulis sama Natasha. 9 dikali 8 faktorial dicoret, hasilnya 9. Ini NA-nya. NA-nya ini sama kayak yang di atas. 4 faktorial, 4 kali 3 faktorial. Per 1 kali ini dicoret, hasilnya begini. Jadi tinggal masukin aja. PA sama dengan 4 per 9. Kejadian 2 itu kejadian terambil 1 bola merah pada pengambilan kedua. Jadi 9 dikurangin 1 hasilnya 8. Terus habis itu dikombinasiin jadi 8. Ini yang NB mutlak A, B setelah kejadian A, NB setelah kejadian A. Ini 3 dikurangi 1, 2. 2-nya kan dicoret, 2 faktorial sama 2 faktorial. Masih tulis ya, maaf. Jadi ada 3. 3 dimasuk-masukin. P kejadian B setelah kejadian A itu sama dengan 3 per 8. Nah, terus habis itu kita masuk ke materi yang tadi barusan diajarin, yaitu P A irisan B itu dari A dan B, P A dan B. Ini kita pakai yang perkalian, yaitu PA kali P kejadian B setelah kejadian A. Kita dimasuk-masukin aja. Ini kan PA-nya kan 4 per 9. Terus P kejadian B setelah kejadian A-nya berapa? Itu 3 per 8. Masukin. Tinggal dikali. Ini 4 kali 3, 12. 9 kali 8, 22. Nah, diperkecil lagi karena ini kan gede. Diperkecil lagi dengan dibagi 6. 12 kali 6, 2. 72 dibagi 6, 12. Nah, masih gede kan? Diperkecil lagi. 2 dibagi 2, 1. 12 dibagi 2, 6. Udah selesai. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Udah paham? Kita kasih terima kasih gimana? Doain Bu. Ya kan terima kasih dulu. Apa doain apa? Doain Apa doain? Selamat. biar selamat sampai tujuan. Terima kasih Gimana. Semoga Gimana agar yang Ayo Bu, ayo. Ayo, woi. Kasih Cipana. Semoga. Amin. sukses dunia akhirat. Amin. Kita nanti kertas yang kelompoknya dikumpulin. Terus yang tadi nomor 5, ini yang paling bawah ada yang salah, jadi silakan dikerjakannya semua ini ya. Ada yang salah ketik ininya belum nanti dikumpulkan. Dan setelah ini
kejadian kok. Yang kedua kejadian saling lepas. Yang ketiga kejadian tidak saling lepas. Yang keempat saling bebas. Yang kelima tidak saling bebas. Jadi nanti udah tahu ya, tadi buat diisi di link mata pelajaran materi apa yang dipelajari hari ini, dan kamu tuliskan yang kamu belum paham yang mana di antara tadi semuanya 5. Sekian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti latihan soalnya buat sumatif, buat tes, buat dimasukkan ke nilai. Kalau yang tadi nggak apa-apa, nggak dimasukin nilai, tapi yang besok dimasukin ya. Hari apa kita? Selasa ya? Hari Selasa minggu depan. Hari Rabunya ulangan harian pakai aplikasi Dimasok. Siapin ya, yang belum download ya. Yang belum download download lagi. Soalnya kamu nanti TKA juga online, jadi harus terbiasa ngerjain soal online. Silakan kalau mau open dulu. Tapi ibu masih tokennya cuma sekali, jadi jangan nanya-nanya lagi. Ya, kerjakan token dari awal sampai selesai. Iya, sekali sampai selesai, nggak boleh. Bukan nggak berubah-ubah, kamu nggak boleh keluar-keluar. Emang berubah-berubah, tapi nggak boleh. Tapi pokoknya nggak boleh. Lo mau ngapain sih?